Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media yang berbahagia dan saya hormati, pada hari ini konferensi pers di Mabes Polri Barreskrim akan dipimpin oleh Pak Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Edi Hartono, dan tentunya dalam konteks press conference hari ini adalah penanganan rekrutmen secara online terhadap anak-anak oleh kelompok terorisme. Namun demikian, KMB BNPT didampingi dan ini menjadi komitmen dan konsisten kehadiran negara dalam menangani kelompok terorisme, khususnya yang terpapar atau rentan anak, berkolaborasi dengan seluruh kementerian yang terkait. Di sini didampingi dari KPAI, kemudian Kementerian PPA, kemudian juga ada dari Komdigi, Kementerian Komdigi, dan juga ada dari Kementerian Sosial, dari lembaga atau LPSK, dan juga dari Densus 88 AT Polri. Yang saya hormati Pak BNPT, kami akan menyampaikan bagian daripada konferensi pers hari ini. Teman-teman media ketahui bahwasanya perkembangan digital, teknologi, informasi dan komunikasi terus berkembang, sehingga ini mengakibatkan adanya dampak. Walaupun teknologi adalah suatu keniscayaan, ada positif dan negatif, namun yang perlu kita lakukan mitigasi bersama adalah terkait dengan dampak daripada negatif untuk anak yang terpapar ataupun merupakan kaum rentan. Dengan perkembangan tersebut, maka kami menyampaikan penanganan kasus rekrutmen secara online oleh kelompok terorisme yang menargetkan anak-anak. Teman-teman media yang saya hormati, dalam perkembangan ini, rekrutmen secara online oleh kelompok terorisme yang menargetkan anak-anak yang telah berhasil diungkap oleh Densus 88 AT Polri, sebagaimana yang telah disampaikan tadi pada saat rapat bersama Bapak Kepala BNPT, bahwa Densus 88 Polri melakukan penegakan hukum secara masif terhadap jaringan terorisme yang beroperasi melalui media sosial. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, setahun ini benar bahwa telah ditemukan 3 perkara, yaitu perkara utama secara terpisah yang menggunakan modus rekrutmen anak dan pelajar dengan memanfaatkan ruang digital, termasuk diantaranya media sosial, game online, aplikasi perpesan instan, dan situs-situs tertutup. Penindakan terbaru dilakukan pada 17 November 2025 dengan menangkap atau melakukan penangkapan 2 tersangka dewasa yang berperan sebagai perekrut dan pengendali komunikasi kelompok, di mana kelompok 1 di Sumatera Barat dan 1 di wilayah Jawa Tengah. Adapun dalam penangkapan sebelumnya telah ditangkap 3 orang dengan perkara yang berbeda. Dari para pelaku di grup media sosial tersebut, 5 orang dewasa telah ditangkap, diantaranya adalah pertama FW, inisial FW alias YT, asal Medan, Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, usia 47 tahun, ditangkap pada 5 Februari 2025.
Yang kedua inisial LM, Kabupaten Bangai, Sulteng, usia 23 tahun. Yang ketiga inisial PP alias BMS, Sleman DIY, usia 37 tahun. Ditangkap pada tanggal 22 September 2025. Yang keempat inisial MSPO asal Tegal, Jawa Tengah, 18 tahun. Dan kelima inisial JJS alias BS asal Kabupaten Agam Sumbar, usia 19 tahun. Ditangkap pada hari Senin tanggal 17 November 2025. Atas peranannya merekrut dan mempengaruhi anak-anak tersebut supaya menjadi radikal, bergabung dengan kelompok terorisme dan melakukan aksi teror. Hingga saat ini Densus 88 AT Polri mencatat ada sekitar 110 anak yang memiliki usia rentang antara 10 hingga 18 tahun tersebar di 23 provinsi yang diduga terekrut oleh jaringan terorisme. Selain penegakan hukum, Densus 88 juga melaksanakan serangkaian upaya pencegahan, yakni yang pertama, intervensi terhadap anak terradikalisasi yang berniat melakukan aksi teror di Banten pada akhir tahun 2024. Yang kedua, intervensi terhadap anak terradikalisasi yang berniat melakukan aksi teror di Bali dan Sulawesi Selatan pada bulan Mei 2025. Yang ketiga, intervensi terhadap 29 anak di 17 provinsi yang berniat melakukan aksi teror pada September 2025. Yang keempat, intervensi terhadap seorang anak terradikalisasi yang berniat melakukan aksi teror di Jawa Tengah pada Oktober 2025. Dan kelima, intervensi terhadap 78 anak di 23 provinsi terradikalisasi yang berniat melakukan aksi teror pada 18 November 2025. Wilayah terbesar meliputi Banten, DKI, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Adapun modus penyebaran propaganda dilakukan secara bertahap. Propaganda pada awalnya didiseminasi melalui platform yang lebih terbuka seperti FB, Instagram, dan game online. Kemudian setelahnya mereka yang dianggap target potensial akan dihubungi secara pribadi atau japri melalui platform yang lebih tertutup seperti WhatsApp atau Telegram. Propaganda didiseminasi dengan menggunakan video pendek, animasi, meme, serta musik yang dikemas menarik untuk membangun kedekatan emosional dan memicu ketertarikan ideologis. Maka dari hasil asesmen, kerentanan anak dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial. Seperti apa? Di antaranya adalah bullying dalam status sosial broken home dalam keluarga, kemudian kurang perhatian keluarga, pencarian identitas jati diri, marginalisasi sosial, serta minimnya kemampuan literasi digital dan pemahaman agama. Salah satu kasus menonjol adalah peristiwa pengeboman kita ketahui kejadian yang ada di SMA Negeri 72 Jakarta Utara pada 7 November 2025 yang lalu yang melibatkan anak. Meskipun fenomena tersebut berbeda dengan radikalisasi online, di mana pelaku melakukan aksi karena menjadi korban bullying dari rekannya dan meniru pelaku penembakan massal di luar negeri sebagai metode untuk melakukan aksi balas dendam dan bukan melakukan aksi karena keyakinan atas salah satu paham atau ideologi. Maka itu berdasarkan evaluasi penanganan, Polri merekomendasikan 4 langkah utama. Pertama, kajian regulasi terkait pembatasan dan pengawasan pemanfaatan media sosial untuk anak di bawah umur. Kedua, pembentukan tim terpadu lintas kementerian atau lembaga untuk deteksi dini, edukasi, intervensi pencegahan, penegakan hukum, pendampingan psikologis, serta pengawasan pasca
intervensi. Ketiga, penyusunan standar operating prosedur teknis bagi seluruh stakeholder agar penanganan dilakukan secara cepat, seragam, dan sesuai pada mandat topoksi pada masing-masing institusi. Keempat, meminta agar seluruh elemen masyarakat, baik orang tua, guru, dan semua pihak, bahkan seluruh stakeholder peduli terhadap fenomena ini agar dapat turut serta dalam menghentikan mata rantai rekrutmen online tersebut. Polri menegaskan komitmen untuk melindungi anak-anak Indonesia beserta seluruh kementerian dan lembaga dan BNPT, KPAI dan LPSK serta seluruh kementerian stakeholder terkait terhadap dari ancaman radikalisasi, eksploitasi ideologi maupun kekerasan digital untuk melindungi anak-anak Indonesia serta terus bekerja sama dengan seluruh unsur pemerintah serta masyarakat. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya pada session berikutnya dari kementerian dan dipimpin oleh Pak Kepala BNPT, kami persilakan kemungkinan ada yang disampaikan atau teman-teman akan menanyakan, nanti kami berikan sesi berikutnya. Kami persilakan kepada Kepala BNPT. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami terima kasih kehadiran rekan-rekan media. Untuk hari ini kami hadir untuk melaksanakan konferensi pers tentang penanganan rekrutmen secara online terhadap anak-anak oleh kelompok terorisme. Kami hadir di sini lengkap karena ini merupakan amanat daripada undang-undang yang juga atas cita Bapak Presiden Bapak Prabowo yang dituangkan di dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2025 sampai 2029, di mana salah satu kegiatan prioritas adalah sinergi pertahanan, keamanan dalam rangka melakukan pencegahan terorisme. Oleh sebab itu, kami tim menjabarkan dengan mendasari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Kami ulangi bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme, dari situ kami menjabarkan membuat tim koordinasi nasional pelindungan khusus terhadap anak korban terorisme, di mana juga kami juga membuat pedoman mekanisme koordinasi penanganan terhadap anak menjadi korban terorisme. Nah, hari ini kami berhadir bersama-sama dengan Menteri PPA, KPAI, Komdigi, kemudian aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, Densus 88 AT Polri, di mana dengan pendekatan multisektor fokus terhadap faktor-faktor kegiatan pencegahan, kemudian rehabilitasi dan pelindungan. Nah, ini yang menjadi prinsip-prinsip, apalagi terhadap anak, ini demi kepentingan baik anak, kemudian
pemulihan dan keadilan restoratif. Nah, oleh sebab itu fenomena rekrutmen online terhadap anak oleh kelompok terorisme ini tidak hanya di Indonesia, tapi ini juga menjadi ancaman global, sehingga di setiap negara ini menjadi atensi. Oleh sebab itu tadi saya ulangi kembali bahwa pemerintah melalui Bapak Presiden Republik Indonesia, kegiatannya dimasuk dalam rencana pembangunan jangka menengah 2025 sampai 2029 sudah dimasukkan kegiatan ini, sehingga hari ini kami memberikan informasi kepada rekan-rekan media bagaimana upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Oleh sebab itu kami persilakan untuk dari Densus 88 untuk menjelaskan kronologis perkara yang ditangani hari ini. Silakan dari Densus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala BNPT, dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, kemudian Ibu Ketua Kementerian PPPA, Ketua KPAI, Komisioner KPAI, serta LPSK, dan rekan-rekan sekalian, jurnalis dari seluruh media yang hadir pada siang hari ini. Baik, kami membenarkan statement dari Bapak Kepala BNPT dan Bapak Karopenmas bahwa pada tahun ini Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap kurang lebih 5 orang dewasa yang berusaha melakukan rekrutmen terhadap anak-anak dan pelajar, ya, kaitannya dengan jaringan terorisme. Jadi dalam setahun ini ada 5 tersangka yang sudah diamankan oleh Densus 88 dengan 3 kali penegakan hukum, ya, dari akhir Desember 2024 hingga kemarin hari Senin tanggal 17 November 2025. Untuk saat ini terhadap tersangka dilakukan proses hukum, kemudian terhadap anak-anak atau pelajar yang kami identifikasi bahwa mereka sebagai korban rekrutmen, di sini kami bekerja sama dengan PPA, kemudian Kementerian Sosial, berbagai stakeholder yang ada baik di pusat maupun di daerah. Adapun daerah-daerah yang menjadi wilayah intervensi di sini, seperti yang disampaikan Pak Karopenmas, hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia terlibat, ya, karena ini jaringannya online, sehingga mungkin antar korban yang direkrut dengan perekrut tidak bertemu muka. Nah, di sini Densus 88 menyimpulkan bahwa ada tren yang tidak biasa dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2011 hingga 2017 itu Densus 88 mengamankan kurang lebih 17 anak, ya, dan ini dilakukan berbagai tindakan, tidak hanya penegakan hukum tetapi juga ada proses pembinaan. Namun pada tahun ini, di tahun 2025 sendiri, seperti tadi disampaikan oleh Pak Karopenmas, kurang lebih dari 110 yang saat ini sedang teridentifikasi. Jadi artinya kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwa ada proses yang sangat masif sekali rekrutmen yang dilakukan melalui media daring. Kurang lebih itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Pesan kami kepada seluruh orang tua, pihak sekolah, dan seluruh elemen yang terlibat atau yang bertanggung jawab terhadap mindset daripada anak-anak kita selalu melakukan upaya kontrol, melakukan upaya deteksi, berawal dari rumah tangga, berawal dari rumah, itu yang paling efektif, ya, untuk melakukan pencegahan.
Adapun pemerintah, teman-teman bisa lihat pada siang hari ini kita semua berkolaborasi untuk membuat langkah-langkah supaya ke depan permasalahan ini bisa segera tersolusikan. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Densus 88 AT Polri. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Silakan. Terima kasih Bapak Kepala BNPT yang kami hormati, rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala, kita semua kementerian lembaga berkumpul untuk bisa memastikan sinergi dan kolaborasi atas maraknya gitu ya Pak Kepala. Saat ini anak-anak kita yang terasosiasi oleh kelompok terorisme, dan tentunya yang menjadi kemirisan kita bersama karena saat ini rekrutmennya sudah dilakukan melalui online. Tentunya kita tidak bisa melepaskan sisi dari keterbukaan informasi, akses terhadap teknologi dan informasi. Namun di satu sisi kita juga perlu membentengi anak-anak kita untuk bisa memastikan mereka juga terlindungi dari keterpaparan isu radikalisme dan juga terorisme. Tentunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjadi bagian karena mandat yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk bisa memastikan pemenuhan hak anak dan perlindungan sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Nah, untuk hari ini tentunya beberapa hal, langkah-langkah tindak yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Kepala, kita dikoordinasikan dengan sangat baik oleh Bapak Kepala BNPT untuk memastikan pembagian peran masing-masing kementerian lembaga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentunya akan memasifkan berbagai regulasi, polisi-polisi yang terkait dengan perlindungan anak, khususnya untuk memastikan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait dengan perlindungan anak yang pertama. Yang kedua, tentunya kami sepakat bahwa hal-hal yang perlu dilakukan dengan maraknya kasus-kasus saat ini, kita juga memperkuat di aspek hulunya adalah pencegahan melalui gerakan-gerakan masif, partisipasi semua pihak, juga termasuk peran bagaimana tadi disampaikan oleh Densus 88, ini tidak terlepas dari penguatan peran keluarga. Kemudian yang ketiga, pastinya karena ini isunya adalah di ranah daring, beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan Agustus, Bapak Presiden sudah menetapkan satu regulasi, yaitu Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 terkait dengan perlindungan anak di ranah dalam jaringan. Yang dalam strateginya ada 3 strategi, yaitu strategi terkait dengan pencegahan, kemudian penanganan dan kolaborasi. Langkah-langkah inilah yang tentunya akan kami lakukan sesuai dengan tugas dan fungsi, dan konteks ketika terjadi anak korban terorisme ini tentunya penanganan juga menjadi bagian yang penting, pemulihan, dan kami hadir untuk bisa memastikan langkah-langkah pemulihan, pendampingan sesuai dengan kebutuhan anak. Itu yang akan terus kita lakukan. Namun demikian, sekali lagi ini bentuk kolaborasi, apresiasi Pak Kepala, dan ini menjadi bagian dalam kerja-kerja nyata pemerintah, semua kementerian lembaga untuk memastikan perlindungan bagi seluruh anak Indonesia. Terima kasih Pak Kepala. Terima kasih kepada Kementerian PPA. Selanjutnya dari Komisi Perlindungan Anak, silakan. Terima kasih Bapak Kepala BNPT. Yang saya hormati juga seluruh perwakilan dari kementerian lembaga dan juga rekan-rekan media. Kami dari KPAI tentu pertama-tama menyampaikan apresiasi atas keberhasilan dari Densus 88 Polri dengan beberapa stakeholder lain terkait, BNPT dan lain sebagainya, yang telah berhasil mengungkap terkait dengan adanya anak-anak yang direkrut, yang kemudian
dipapar dan diinfiltrasi terkait dengan radikalisme, ekstremisme dan juga kekerasan gitu ya. Yang ini dilakukan melalui media online dan yang telah dilakukan dari sejak tahun 2024 sampai tahun 2025 dengan beberapa kondisi yang tadi sudah disampaikan, lebih dari 110 anak dan lain sebagainya yang tersebar di sekitar 26 provinsi dan lain sebagainya. Yang kedua tentu KPAI sesuai dengan TUSI, kami memastikan bahwa seluruh proses terkait dengan penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau anak korban jaringan terorisme ini tentu harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tadi juga sudah disebut oleh perwakilan dari KPPA, yaitu terkait dengan pasal mengenai perlindungan khusus untuk anak, yaitu pasal 59 ayat 2 yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena anak korban jaringan terorisme ini juga adalah anak berhadapan dengan hukum. Tentu dalam seluruh proses penanganannya kami juga akan memastikan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak atau Undang-Undang 11 tahun 2012, di mana ada beberapa prinsip terkait. Yang pertama tentu bahwa proses itu harus demi kepentingan terbaik bagi anak, kemudian memprioritaskan pada proses diversi dan juga keadilan restorasi. Tentu kami juga berharap anak-anak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, tidak mendapatkan perlakuan yang kejam, dan dalam seluruh tahapan proses hukum anak-anak juga mendapatkan pendampingan, karena tentu sesuai dengan mandat dan amanah dari Undang-Undang SPPA, anak-anak yang dalam hal ini anak berhadapan dengan hukum itu tidak bisa disamakan perlakuannya dengan orang dewasa yang ketika melakukan tindak pidana. Untuk kemudian menjadi atensi kita bersama, tentu kita perlu untuk melakukan bersama-sama penguatan support system kepada anak, support system yang dari beberapa pihak yang ada di lingkungan terdekat dengan anak. Orang tua dan keluarga tentu menjadi support system utama yang tidak bisa ditinggalkan, menjadi sangat penting untuk melakukan penguatan, pengawasan, dan pendampingan kepada seluruh aktivitas anak, baik itu aktivitas langsung maupun aktivitas di media sosial. Yang kedua, tentu juga orang-orang yang berada di lingkungan terdekat dengan anak, di lingkungan satuan pendidikan, juga perlu untuk melakukan penguatan, pengawasan, dan juga pendampingan terkait dengan aktivitas sama, yaitu di dunia nyata dan juga di dunia online. Kemudian sesuai dengan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan yang menjadi rekomendasi dari kasus ini, KPAI mendukung untuk kemudian ada tim koordinasi khusus yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BNPT, termasuk juga highlight terkait dengan penguatan proteksi anak di ranah digital. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KPAI. Selanjutnya dari Kementerian Sosial, Pak, silakan. Ya. Terima kasih. Kementerian Sosial sejak 10 tahun yang lalu sudah terus berdiri boleh Pak. Kementerian Sosial sejak 10 tahun yang lalu terus bersama dengan BNPT, dengan kementerian dan lembaga yang lainnya melakukan koordinasi dan juga kolaborasi dalam penanganan anak korban jaringan terorisme yang membutuhkan perlindungan khusus. Sudah hampir 300-an lebih anak dan keluarganya dilayani dan direhabilitasi oleh Kementerian Sosial bekerjasama dengan BNPT, Densus dan KL-KL yang lainnya untuk mendampingi dan mempersiapkan dukungan-dukungan sosial serta memberikan layanan-layanan terapi dan selanjutnya direintegrasikan ke keluarganya dan lingkungan di mana mereka tinggal. Kemudian mungkin Kemensos terus akan terus berkolaborasi dengan BNPT dan KL-KL yang lainnya dalam menangani anak korban jaringan terorisme. Demikian. Terima kasih. Kemudian LPSK, silakan Bu.
Selamat siang, ya. Bagi LPSK, tindak pidana terorisme menjadi salah satu tindak pidana prioritas yang saksi, ahli, korban, pelapor, dan saksi pelakunya harus dilindungi oleh LPSK. Jadi LPSK memberikan perhatian khusus terhadap para korban, para saksinya, para ahlinya terkait dengan pengungkapan tindak pidana terorisme. Sehingga kami juga mengapresiasi tindakan Densus yang telah mengungkap jaringan yang kemudian menginvite anak-anak Indonesia untuk menjadi radikal. Nah, kami juga siap bergabung dengan tim untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap anak-anak yang terpapar radikalisme ini, sehingga anak-anak Indonesia bebas dari radikalisme. Dan kami siap untuk memberikan perlindungan dan bantuan ya kepada anak-anak yang menjadi korban, anak-anak yang menjadi saksi dalam kasus ini. Terima kasih. Terima kasih dari LPSK. Terakhir, karena ini rekrutmennya di ruang digital, ini telah hadir dari Dirjen Pengawasan Ruang Digital dari Komdigi. Silakan Pak Alek. Baik, terima kasih Pak Kepala BNPT. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan bahwa kaitan dalam pengendalian atau pengawasan konten-konten di ruang digital kita, kebijakan Komdigi itu dirancang untuk memastikan ruang digital Indonesia itu tetap aman, tentunya sehat dan mendukung ekosistem demokrasi yang ada di negara kita. Nah, dalam konteks pencegahan konten-konten ilegal atau konten negatif termasuk dalam kaitan kegiatan kita hari ini, fungsi kami itu menetapkan pedoman, standar, serta arsitektur tata kelola yang memberi arah bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik atau yang kita biasa sebut platform digital, masyarakat itu sendiri dan tentunya seluruh stakeholder terkait. Kami mengembangkan apa yang kita sebut sebagai taksonomi risiko konten, mendorong implementasi notice and takedown yang cepat, dan memastikan adanya mekanisme transparansi platform dan prosedur banding yang melindungi hak bagi para pengguna di ruang digital. Pendekatan yang kita terapkan adalah berbasis risiko, berbasis bukti, dan tentunya memastikan bahwa intervensi yang kita lakukan itu proporsional. Dalam konteks pelindungan anak, Komdigi selaku regulator sudah mensahkan apa yang kita sebut sebagai PP Tunas, dan ada masa transisi yang harus segera kita proses nantinya selama 2 tahun ini untuk menetapkan aturan-aturan turunan dan prosedur-prosedur teknis yang nanti menjadi panduan dalam pelaksanaannya. Satu hal yang menjadi inti juga di situ adalah peran serta dari masyarakat, utamanya peran dari orang tua ketika membersamai anak dalam aktivitas anak-anak di ruang digital. Ini yang kita sedang laksanakan sekarang, termasuk tentunya penguatan literasi digital di tengah masyarakat, dan ini dilakukan pastinya berbasis komunitas, itu ya, mendorong peran serta semua pihak termasuk para penyelenggara sistem elektronik itu sendiri untuk bersama-sama dengan kita, pemerintah, dan segenap stakeholder untuk bisa memberikan pemahaman
kepada seluruh masyarakat kita, ada risiko di ruang digital yang perlu kita waspadai. Terakhir, kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman di Detasemen Khusus 88 Anti Teror yang bisa menemukanali beberapa anak-anak yang kita kategorikan sebagai anak berhadapan dengan hukum dalam kaitan dengan perekrutan mereka di ruang digital oleh jejaring teroris. Terima kasih juga kepada BNPT yang sudah mengordinasikan kegiatan-kegiatan ini, dan di sini kami ingin menghimbau untuk kita semua untuk bisa bersama-sama menjamin atau menjaga ruang digital kita bisa tetap aman, sehat, dengan tetap menjamin adanya kreativitas yang baik di ruang-ruang digital kita. Demikian kami kembalikan ke Pak Kepala BNPT. Terima kasih. Terima kasih Pak Alek. Demikian rekan-rekan media apa yang bisa kami sampaikan sebagai informasi apa yang sudah dilaksanakan oleh tim Koordinasi Nasional Pelindungan Khusus Terhadap Anak yang menjadi korban terorisme. Untuk waktu kami serahkan kembali kepada Karopenmas Mas Polri. Terima kasih kepada Kepala BNPT. Rekan-rekan media, saya berikan satu session pertanyaan, 3 penanya. Kami persilakan sebutkan nama, medianya apa, dan ditujukan kepada siapa. Kami persilakan. 1, 2 dulu sesi ini, 3 ya. Baik, silakan Mas. Dari mana, namanya, dan ditujukan pada siapa? Konteks pada konferensi pers hari ini. Silakan. Selamat siang Pak, saya Bobi Pak dari Metro TV. Ingin mendalami Pak terkait dengan kasus ini, kan baru nih Pak ya terungkap adanya game online. Ini kalau boleh tahu Pak, 5 orang tersangka ini, dia ini pemain baru dalam terorisme atau dia udah lama jaringannya dan dia menemukan cara baru melalui game online ini gitu. Dia mungkin kelompok yang lama sudah diintai oleh Densus atau BNPT dan menemukan cara baru itu, apakah gitu? Dan kedua, untuk proses nih Pak, bisa digambarin nggak sih Pak, apakah ada penyebaran radikalnya tuh ke calonnya tuh bagaimana sih proses, apakah diberikan edukasi radikal atau diiming-imingi apa sih konteksnya itu Pak, akhirnya tuh anak ini bisa berani melakukan aksi terorisme gitu misalnya. Dan apakah ada upaya pencegahan sebelum anak ini udah menjadi potensi pengantin nih, apakah sudah bisa dicium oleh Densus maupun BNPT dalam ruang digital itu, dan mungkin oleh Komdigi apakah sudah bisa diintai nih Pak bahwa situs ini atau komunikasi ini berpotensi mengandung radikalisme seperti itu. Makasih. Terima kasih dari Metro TV. Yang pertama ditujukan kepada satu dulu ya, biar fokus jawaban. Mungkin dari Densus 88 terkait dengan 5 orang yang